Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua amal selalu diberi sehat, lahir maupun batin sehat lahir batin. Mudah-mudahan Allah selalu diberi umur yang barokah. Amin. Dengan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan kita oleh Allah kita sebagai bangsa, mudah-mudahan oleh Allah selalu diberi rasa aman, damai, selamat semua. Kita oleh Allah diberi pemimpin yang aman, pemimpin yang selalu takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala nafa'na muslimin wa wandana bi asfarihi wa marihi billahi amin. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada lagi di bulan Maulid. Biasanya sebagian dari kita itu mengadakan Maulid di masjid, di mushola, di rumah. Ada sebagian yang lain tidak. Yang tidak kita inginkan sebenarnya yang mau bermaulid atau yang tidak, ini tidak boleh mengadakan pembenaran mutlak. Begini, yang bermaulid jangan menganggap yang tidak bermaulid itu salah. Sebaliknya yang tidak bermaulid jangan menganggap dirinya paling benar, yang bermaulid salah. Sehingga pada akhirnya memunculkan
klaim-klaim yang bermaulid masuk neraka. Nah, ini yang tidak diinginkan. Di dunia ini kebenaran mutlak itu tidak ada. Halo? Halo? Di dunia ini kebenaran mutlak tidak ada. Satu-satunya kebenaran mutlak itu hanya Allah. Allah. Jadi kalau Allah ada, tidak bisa ada yang tentang. Allah itu mewujud, ada. Kalau ada yang ragu tentang keberadaan Allah, ia kafir. Tapi sementara yang lain tidak ada kebenaran mutlak. Kalau ada kaidah mengatakan merah, hijau, haram, halal, sunnah, itu umumnya saja, umumnya. Imam Syafi'i kalau habis subuh kunut yang kita pakai tadi itu, kunutnya setelah ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan ini berbaca kunut Allahumma hdina fi man hadayt, belakang amin. Gurunya Imam Malik beda. Kalau Imam Malik kunut itu sebelum ruku. Halo? Halo? Sebelum ruku, Pak. Kalau sampean sedang besok-besok jalan-jalan, misalkan jalan-jalan sedang Aljazair, misalkan bukan jalan-jalan dulu Kupang, Pak, dulu Kupang ramai kalau gubernurnya. Mungkin besok-besok datang ke Maluku, datang ke Aljazair, datang ke Mesir, misalkan ke Turki. Sholat bisa tunggu sholat. Langsung sebelum ruku Allahumma qina, jangan dianggap ayat sesat itu. Itu mazhab Malik seperti itu. Beda. Perbedaan itu coba Imam Malik itu dan Imam Syafi'i yang beda itu, kalau terjadi simo maghribjo, sampai pasti bilang lah Imam Syafi'i itu kurang ajar. Halo, pasti dapat Pak akan sebarkan di medsos. Imam Syafi'i mulai berani kurang ajar gurunya. Banyak pendapat yang beda, bos. Halo, beda, kok banyak, padahal muridnya itu. Tapi begini, sesuatu yang beda, pokok basisnya ilmu itu boleh. Basisnya, contoh, yang sholat ke masjid basisnya ilmu, bukan karena alaman. Yang ikut ngaji basisnya ilmu, yang kebetulan tidak ngaji basisnya harus ilmu juga. Yang ikut ngaji basisnya ilmu, tahu yang disabdakan Nabi, thalabul ilmi, ngaji seperti ini hukumnya fardhatun wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Basisnya ilmu, bukan karena ada siapa yang ngaji. Yang pulang mungkin untuk berangkat kerja lebih pagi atau ada urusan rumah tangga, basisnya ilmu juga. Kata Nabi, sebagian dari dosa banyak diampuni oleh Allah karena kita memikirkan urusan rumah tangga. Gitu. Jadi basisnya ilmu. Yang sholat berjemaah ke masjid karena
dianjurkan oleh Nabi. Satu riwayat Nabi mau membakar rumah sahabat yang tidak sholat masjid. Yang tidak sholat ke masjid basisnya ilmu juga, karena dalam fikih sholat berjemaah ke masjid itu hanya sebatas sunnah muakkadah, bukan wajib. Harus tahu Pak, basisnya ilmu, bukan tak sholat ke masjid karena sentimen. Lalu Pak Wahyudi gegeran di Pak Takmir, kalau gitu gak mau masjid sentimen, yuk dosa Pak kalau seperti itu. Tapi basisnya harus basis ilmu. Senyum ini karena Nabi tabasumuka ala wajhika lakasodal qadun. Kamu senyum ke orang lain itu pahala, basisnya ilmu. Kalau Pak Takmir senyum ke Pak Wahyudi, tapi kalau Pak Takmir senyum ke cewek malah haram itu Pak. Halo, manakah kata Al-Quran kalau perempuan itu, kalau perempuan yang masih 50 ke bawah lah, masih ada minat-minat itu, beda yang sudah nenek-nenek itu malah senyum, malah senyum, malah menakutkan itu. Jadi kalau masih maaf ibu-ibu yang masih kinyis-kinyis, lebih-lebih ke laki-laki yang tidak begitu kenal, jangan senyum sampean. Senyumnya bukan pahala itu, senyumnya dosa. Maka Al-Quran fala takhdhab bil qawli, perempuan yang masih ada kalau dilihat itu timbul syahwat, maka kelawan jenisnya lebih-lebih ke laki-laki yang tidak dikenal, jangan pakai senyum Pak Takmir. Maka basisnya harus ilmu. Paham Pak ya? Hah? Moding apa enggak? Hah? Iya, maka semua basisnya harus pakai ilmu. Ibu itu, para ibu-ibu itu ke laki-laki yang pulang begitu kenal, jangan senyum Bu, yang sunnah perempuan sampean. Maka tidak semua itu dipukul rata, tidak. Iya. Ngajak orang ke masjid pengamuk-amuk, apa masjid pengamuk-amuk. Oh, ke masjid sholat berjemaah sunnah muakkadah kok, tidak wajib. Pokok basisnya ilmu. Saya tadi habis imami yang menghadap ke utara, menghadap begini. Apa basisnya ilmu Pak? Karena yang afdol kata Nabi, imam itu habis assalamualaikum menjadikan masjid jadluman kiri, menjadikan bau sebelah kiri ila Ka'bah harus lurus ke kiblat kalau imam, atau menghadap ke timur begini imam. Basisnya ilmu, harus tahu. Yang penting kata ulama, imam itu kalau sholatnya sudah selesai, kalau sudah paripurna, imam harus punya perilaku, imam harus punya gerakan tubuh yang menandakan sholatnya telah selesai. Karena begini kata ulama, kalau ada imam sholat sementara tidak memberikan sinyal ke belakang bahwa sholatnya selesai, ada orang masuk masjid misalkan, kemudian imam, kemudian bersama niat sholat berjemaah, sementara imam ini sholatnya telah selesai, karena orang yang masuk imam tidak punya tanda bahwa sholatnya selesai, bermakmum, ini tidak sah. Paham Pak Wahyudi? Jadi macam-macam perilakunya. Ada yang astagfirullahaladzim, memang bersalah. Yang paling baik kata ulama, jadikan bahu sebelah kata Nabi, jadikan bahu sebelah kirimu lurus dengan kiblat, atau menghadap ke jemaah. Besok-besok Pak, kalau ada imam di
di sini habis assalamualaikum pancet menghadap ke barat, pancet menghadap kiblat, sampai bopong saja Pak ya. Pegang Pak Ujudi punya belok kota. Dia tidak menghadap ke barat terus. Di Fathul Mu'in itu ada, di Bajuri ada, di satu Fathul Mu'in di dua Sayyid Abu Bakar Santoman. Ini masyhur di kitab-kitab ini. Cuman ada sebagian dari kita yang tidak tahu kan, tidak paham. Maka ada kata-kata bijak di kita itu, keselak itu tidak mungkin dengan tulangnya sapi, keselak itu yang biasa itu dengan tulangnya teri. Halo? Halo? Masa tulangnya sapi Pak, kalau gede Pak? Ya, yang jadi masalah di kita itu dengan hal-hal keseharian kan? Hal-hal keseharian, hal-hal yang menjadi biasa, hanya jadi mulut. Betul banyak orang masuk penjara gara-gara ucapan. Betul banyak kadang orang kadang menghilangkan nyawa, bertetangga saling bunuh. Iya, gara-gara ucapan. Masih coba tahlil. Jadi sering saya dengar salah. Masih masuk abima, bima bukan bima. Awas ibu-ibu yang memimpin istiqomah yang memimpin dia ditanya gitu. Masrim anasu abima Syikta wa kaifa syikta innaka ala matasa'u, bukan matasa'u. Tidak tanwin itu, tidak tanwin. Enak memang dengarnya ala matasa'u qadir bukan itu matasa'u, tidak tanwin matasa'u qadir. Kenapa tidak tanwin? Karena bahasa yang dipakai di situ kata kerja, fi'il mudhari, bukan kata benda. Kalau kata kerja tidak boleh tanwin. Kata yang belajar nahwu, alamat wa min alamatil ismi at-tanwinu, sebagian dari tanda kalimat isim kata benda, at-tanwinu adalah tanwin. Wal khafid dan jar wa duhuli ada adanya alif lam. Kalimat itu kalau tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya, itu rata-rata tidak tanwin. Tidak ada alif lamnya itu. Mau masuk akasu alima syita wa kaifa syita innaka ana ma tasa'u qadir. Begitu kalau tahlil ustadznya yang mimpin tasa'u salah itu. Jadi harus basisnya ilmu, apa saja basisnya ilmu. Setelah ilmunya tahu, naik basisnya itu halal haram. Mau apa saja, kita ini basisnya halal haram. Apa boleh, apa tidak boleh. Kayak yang bermaulid ini, apa dasarnya nggak boleh Pak kita ini baca maulid ini yang dikafir-kafirkan oleh orang-orang sebagian saudara kita itu. Yang bermaulid neraka, yang bermaulid apa? Di maulid itu rata-rata itu yang dibaca itu tarikh, Pak, sejarah Nabi yang dibaca itu. Cuma ada sejarah, coba saja maulid baca, ada sejarah, ada memuji Nabi atau memuji Allah dan Nabi dan doa. Selain itu tidak ada. Isinya maulid itu mahallul qiyam,
Anta syamsun, coba saya baca ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nurin, anta iksirun, wa qalbi, anta misbahus suduri. Saya terjemahkan. Arabnya di mana coba? Anta engkau ya Rasul, syamsun seperti matahari. Artinya muka Nabi itu kan bersinar sampai di atas hidungnya Nabi itu kayak ada sinar. Kemudian Nabi ketika berbicara dari lisannya Nabi itu kayak kelap-kelip itu Pak, kayak keluar sinar memang. Engkau seperti matahari, anta badrun, engkau seperti malam bulan purnama. Siti Aisyah itu malam hari ketika menjahit baju Nabi itu jarumnya itu jatuh Pak. Kebetulan lampunya sedang padam, lampunya padam. Itu dicari oleh Aisyah itu tidak ada Pak, tidak kelihatan. Tiba-tiba ada sinar. Terus jarum itu sangat jelas kelihatan oleh Aisyah. Jadi Aisyah kaget, cuaca gelap, kok bisa terang ini, kok bisa ketemu jarumnya itu. Ketika menoleh, Nabi sudah ada di ambang pintu itu. Jadi Nabi itu seperti sinar. Ya bukan seperti lampu seperti ini Pak, pokoknya padat. Letak halnya di mana? Anta nurun fawqa nurin. Engkau ya Nabi ya Rasul, cahaya di atas cahaya. Anta engkau iksirun permata, wamoli dan mahal. Nabi itu permata yang ibaratkan permata mahal. Kita kalau berkeringat Pak ya, kita berkeringat. Tapi dengan keringatnya Nabi beda. Nabi itu keringatnya berbau kasturi. Jadi kalau Nabi berkeringat nempel ke baju sahabat seperti minyak wangi Pak. Kalau kita kan harus masuk mesin cuci, keringatnya beda. Nabi kalau meludah, ludahnya itu langsung jadi obat. Sayyidina Umar yang kena gigit ular itu, ada riwayat digigit ular, satu riwayat digigit kalajengking. Itu diludahi oleh Nabi sembuh. Ludah saya bakteri Pak, bakteri. Kalau ludah, jadi pantas dikatakan antah engkau ya Rasul iksirun seperti permata, wamodi permata mahal. Mata kami salim qad taha mutlaqan abadai. Anta misbahus suduri, engkau ya Rasul adalah penerang jiwa. Terus apa? Coba ini kan memuji Nabi isinya. Terus man ra'a wajhaka yas'ad ya karimah walidaini hauduka sofil mubarrak wirduna yawman nusyuri. Apanya yang haram Pak? Membaca memuji Nabi. Man siapa saja ro'a yang melihat wajhaka terhadap engkau yas'ad bejo. Orang yang melihat Nabi pasti beruntung. Pasti beruntung. Ya karimal walidaini, wahai orang yang mulia kedua anaknya. Hauduka sofil mubarrak, telagamu ya Rasul, telaga Kausar itu as-sofiyu yang jernih, al-mubarrak yang menyejukkan. Kita nanti di akhirat kan nanti datang ke sumur itu Pak. Nabi itu punya sumur yang didatangi oleh semua manusia nanti di akhirat. Wirduna
kami nanti akan datang ke sumur itu yauman nusyuri di hari akhirat. Makanya yang haram. Cuman kadang-kadang mereka itu tidak paham, termasuk kita sebagian tidak ngerti. Orang baca maulid itu mirip orang baca mantra. Halo, apalagi yang di belakang selalu aneh, apa itu orang yang baca mantra. Padahal kalau diartikan tidak apa yang dibaca nanti, tidak baca semuanya. Itu yang ngomong Nabi. Wa atakal udu ya bagi wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nuhulu. Apanya yang ini baca kaumahnya Nabi wa atakal dan datang kepada engkau ya Rasul al-udhu apa pepohonan kayu itu loh apa pepohonan ya begi nangis. Artinya dalam hadis Bukhari itu di hadis Bukhari pernah mimbar kayu ini loh, kayu yang nggak bisa bicara ini ketika oleh sahabat yang lain mau diganti saking lamanya Pak, mau diganti itu menangis Pak, kayunya yang nangis itu sampai kedengaran. Pada di sejarah itu mimbarnya Rasulullah ketika mau diganti oleh para sahabat tidak mau Pak, mimbarnya tidak mau, nangis. Artinya jangan ya Rasul, jangan diganti, ingin terus diinjak oleh engkau. Ada itu hadisnya di Bukhari. Mananya yang haram ini Pak? Buatakal udu yabdi datang pada engkau lapor al-udu kayu mimbar itu ya bagi menangis. Watadallal baina yadayka dan merasa hina kayu itu di hadapanmu, memohon-mohon ke Nabi jangan diganti. Terus wastajarat ya habibi dan datang kayu itu kepada engkau wastajarat dan datang ya habibi wahai Nabi Muhammad indaka kepada engkau al-dhabyun nuhuru hewan-hewan yang buas. Artinya apa? Seluruh hewan yang buas semua ke Rasulullah itu jinak Pak, jinak, ular, macan, singa, semua yang buas-buas itu jinak ke Rasulullah. Tidak ada yang buas. Lalu letak haramnya itu di mana? Isinya maulid itu memuji Nabi, membaca sejarah Nabi dan berdoa. Saya baca doanya ya. Ketika mau selesai pasti berdoa. Kafir anni yadzunuba wa fil anni sayyiati anta ghafarul khataya wa dhunubil mubiqati. Kafir, ampuni ya Allah anna dari kami ad-dzunub dosa-dosa kami. Apanya yang haram? Yang tidak boleh apanya? Orang berdoa kok ini. Kafir anni dzunub, ampuni kami ya Allah. Waghfir anni
sayyiati, dari seluruh kejelekan juga diampuni. Allah berdoa ini, anta ghafarul khotoya, anta engkau ya Allah ghafarul khotoya, adalah penghapus dosa. Yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Wa dzunubil mubiqati, dan dosa yang menyakitkan. Apanya yang haram, Pak? Cuma seperti apa yang saya sampaikan barusan, orang baca maulid itu kadang seperti dianggap seperti baca mantra. Bagi sebagian kita kadang yang tidak paham, apalagi yang samping-samping itu sallu alaihi, seperti orang-orang dianggap seperti orang-orang Hindu itu baca mantra. Tidak. Kekuatan paling besar, pernah saya sampaikan, kekuatan paling besar di dunia ini kata-kata. Tidak ada kekuatan paling hebat dari kata-kata. Di agama-agama lain sama. Kalau di agama lain mungkin ada mantra. Di orang-orang yang ahli kebatinan ada dalmu gandul, ada lucu itu kata-kata. Sampai sholat itu lo ngomong berkata-kata itu Allahu Akbar kabira wa ngomong itu kata-kata itu. Sampai kita sholat itu kalau semua urusan kata-kata dipukul rata semua haram, orang sholat pun tidak boleh. Orang sholat sampai baca Al-Quran kata-kata itu. Coba bukan sama. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu maknanya alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Semua kata-kata. Yang di sini yang dibaca hati kata. Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi kebenarannya tidak mutlak. Cuma para Nabi itu dimaksud dijaga oleh Allah dari hal-hal yang sekiranya tidak baik. Para Nabi tidak mutlak. Maka ketika para nabi itu didatangi oleh umat nanti di akhirat diminta syafaat, tidak bisa. Nabi Adam, tolong Nabi Adam syafaati kami. Kita nanti datang semua ini ke Nabi Adam. Datang. Itu di kitab Pijen, tulisannya Imam Nawawi. Apa kata Nabi Adam? Tidak bisa. Ini adalah bukti khati'ati akhrijat minal jannah. Saya pernah berdosa yang dengan dosa itu saya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka semua itu tidak ada guna mutlak. Datang dalam itu tidak bisa. Ini da'autu da'watan amraqatil ardh. Saya pernah berdoa kepada Allah, minta semua makhluk di muka bumi ini mati tenggelam. Nabi Ibrahim tidak bisa. Ini kadibtu salatan kadibatin. Saya pernah bohong kepada Allah dengan 3 kali bohong. Datang ke Nabi Musa, tidak bisa saya ini. Saya pernah membunuh orang. Datang ke Nabi Isa, saya tidak bisa, kata Nabi Isa. Saya telah menimbulkan kerancuan, menimbulkan persepsi di umat saya, dianggap saya ini sebagai Tuhan, kata Nabi Isa. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad terakhir. Maka kalau baca berhubung Isra'ilallahi ya Muhammad lau kunna nartakibul muharram, beri syafaat ke saya ya Rasul, nanti di akhirat
kalau kami sedang berdosa. Allah. Jadi basisnya harus ilmu. Yang mau bermaulid basisnya ilmu paham. Yang tidak bermaulid basisnya ilmu. Kenapa? Sadar kenapa Pak kok tidak bermaulid? Iya Pak Ustaz, bermaulid itu kan tidak wajib, hanya sebatas sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Basisnya ilmu, bukan basisnya sentimen Pak. Halo? Bukan karena kita ini sentimen. Orang baca maulid itu sentimen, tidak boleh. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai bangsa, kita hidup dalam negara yang majmuk matanya. Kita ini heterogen, plural kita ini, macam-macam agama, pemahaman, budaya, bahasa, kita nyampur-nyampur. Jangan seperti itu. Pokok kita ini mau berapa saja, basisnya adalah basis ilmu. Beres sudah kalau basisnya ilmu. Ditanya, Pak, saya nggak mau ini, ya Ustaz mau ditanya sunnah, ilmu kan? Sunnah maulid itu, mau bermaulid ya monggo, mau tidak ya monggo, begitu. Gara-gara Pak Amir bermaulid, yang tidak bermaulid dijelek-jelekkan, tidak boleh Pak Amir. Apa itu tidak bermaulid? Wah, tidak cinta ke Nabi, bukan seperti itu, bukan. Ketika tidak bermaulid berarti tidak cinta ke Nabi, bukan. Cinta ke Nabi itu global, secara garis besar, bukan hanya ditunjukkan dengan maulid, tidak. Maka kadang sering saya sampaikan, Pak, sudah kandung maulid Pak, Bu, sudah kandung bermaulid, biayanya besar, jangan hanya nanti setelah pengajian kalian pancet, jangan pancet. Monggo setelah selesai maulid kita ada perbaikan. Iya, yang biasa hidup bertetangga ada akur, monggo yang akur. Iya, bermaulid pancet hidupnya kan repot. Biayanya besar maulid itu kalau sudah kan dilaksanakan itu. Iya, apa-apanya harus bayar. Bermaulid tidak sholat, mana repot? Bermaulid agak sholat. Bermaulid, mari maulid apa? Tidak pernah pas ditunggu maulid tahun yang akan datang. Repot. Jadi harus ada perbaikan. Ketika kita bermaulid, selesai maulid tidak ada perbaikan. Yang tidak biasa sholat sunnah. Yang ketika habis sholat, misalkan sholawat dibaca, selesaikan sholawatnya bagi yang tidak punya kepentingan. Kadang ada yang berlangkah penting itu. Ketika sholawat dibaca, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu ala nuril mubin. Sholat sunnah sudah tidak baca sholawat. Allahu Akbar. Setelah saya di masjid saya itu, setelah saya keluar dari masjid, yang berlagak ke susu itu, yang berlagak di Timur Prabowo, langsung sholat sunnah. Ternyata pengen di luar masjid lah. Di emperan itu cuma ngobrol itu. Ya tidak seperti itulah. Kalau memang kita ini tidak punya kepentingan yang mendesak, kalau memang waktu lowong, lebih-lebih habis maghrib, itu kalau habis sholat assalamualaikum, zikir dulu, zikir boleh bersama-sama, boleh zikir sendirian. Kalau memang sampean punya pemahaman zikir bersama itu tidak boleh, berdoa, kemudian yang membaca sholawat itu, kemudian sholat sunnah. Kalau tidak punya kepentingan waktu lowong, terkejut
kecuali sampean di telepon Menteri Pertahanan mungkin Pak Takmil sedang di telepon Menteri Agama monggo Pak dong gayanya saja bahasa habis assalamualaikum gak pilih, gak dikir langsung sholat sunnah oleh sholat sunnah ini memang berdoa keluar dari masjid saya pulang itu cuma ngobrol kadang di luar masjid itu ngobrol gak kemana jadi jangan pakai seperti itu bisa namanya dulu bikin dulu monggo yang mau bikin bersama monggo misalkan tidak cocok bikin sendiri mari doa sholat sunnah kemudian berdoa lagi keluar lama tapi yang paling afdol kata ulama adalah termasuk Imam Ghazali Ihya'ul Isya'aini ini Bu sampai kalau bisa ya usahakan bisa walau misalkan tiap hari tidak bisa seminggu sekali menghidupkan antara maghrib dan isya disebut dengan istilah Ihya'ul Isya'aini menghidupkan dua isya apa dua isya maghrib sampai isya 1 detik pun tidak lowong dan dipikir ke Allah. Anda sholat awal di situ dan ada yang sering melakukan bukan awal di kemarin ditipu nolak Ustaz sholat awal itu apa? Ada bu perempuan yang bukan sholat awal di bos awal itu sholat setelah sholat sunnah maghrib setelah berdiam antara setelah maghrib dan isya boleh 2 rakaat boleh 4 terakhir 6 sholat 4 sunatan kata ini kata ulama kalau bisa tiap hari kalau tidak bisa seminggu kalau tidak bisa 1 bulan kalau tidak bisa setahun kalau tidak bisa setahun seumur hidup sekali tapi ini kalau orang sakit sudah masuk kamar ICU parah berarti kalau setahun sekali 6 rakaat habis 2 atau 4 atau 6 setelah berdiam maghrib atau begini niatnya saya niat sholat awal-din atau niat sholat sunnah mutlak saya niat sholat sunnah 2 rakaat kata Imam Junaid Al-Baghdadi Imam Junaid itu setelah meninggal banyak sahabatnya yang mimpi ma fa'alallahu bika apa yang diperbuat Allah kepada engkau kata Imam Junaid Al-Baghdadi alhamdulillah saya diampuni oleh Allah kemudian orang-orang bertanya apa karena kamu yang ngajar santrimu apa kamu yang sedang memimpin berjemaah itu ilmumu yang macam-macam itu yang banyak tidak ilmu saya semua saya ngarang kitab itu santri saya jumlahnya ribuan tidak berarti di akhirat cuma illa rukai'atun narka'wa biwakil ashab kecuali 2 rakaat yang sangat pendek yang saya lakukan sebelum subuh. Artinya begini Pak, kadang amal kita yang diterima oleh Allah itu kita nggak tahu Pak, yang mana yang cocok Allah, yang mana yang betul-betul baik menurut Allah itu tidak sama. Maka bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, perbanyak hal-hal kebaikan ini, jangan hanya pilih satu. Mungkin sholat fardunya tidak cocok, mungkin berdirinya yang cocok, mungkin berdirinya tidak, wiridnya yang cocok, mungkin tidak diterima wiridnya, mungkin doanya diterima. Jadi makin diperbanyak bahasa Al-Quran itu.
Ada sebagian pendapat mengatakan kalau sholat sunnah orang itu kadang pindah-pindah. Pak Tamil masuk masjid, tahiyatul masjid di belakang. Setelah melakukan qobliyah, habis adzan pindah di depan. Ada yang seperti itu. Kenapa? Bahasa Al-Quran biar banyak nanti di akhirat yang menyaksikan. Ada sebagian ulama hanya simpel lah, simpel. Tidak banyak omong dengan Allah, yang tidak terlalu ribet, pokoknya ibadat. Ada seperti itu. Pokoknya sholat, pokoknya orang itu sholat, ya wirid, ya zikir, ya berdoa, urusan diterima atau tidak, wes urusan Allah. Ada seperti itu. Karena kita ini hanya seorang hamba. Tidak bisa dipastikan kita ini yang mana yang diterima, tidak bisa. Kadang ada orang hidup di lingkungan tidak baik, berkembang dan tumbuhnya itu menjadi orang baik. Ada kadang sebagian anaknya ustaz masuk penjara. Kan ada apa ya? Ada anaknya ustaz. Kiai yang di penjara ada. Saya punya teman kiai, punya pondok pesantren kiai, orang kaya. Saya punya teman punya pondok pesantren kiai. Ini bukan menjelekkan Pak. Artinya apa? Setiap kita ini potensinya sama. Artinya itu yang mau saya bikin. Setiap kita, siapa saja potensinya sama. Bisa kita ini menjadi orang beruntung masuk surga, bisa kita ini celaka masuk neraka, sama. Saya punya teman itu sekarang masih di Bedai, di penjara. Selingkuh dengan santrinya. Selingkuh dengan santrinya, akhirnya kawin di bawah apa? Di bawah tangan apa bawah meja itu Pak? Kalau sudah mau kawin di bawah meja, kawin siri itu, kawin selingkuh, kawin. Awal Pak Meja. Iya, potensi selingkuh itu kita sama. Ya tak ustaznya, ya tak siapanya, bodoh. Iya. Oh Nabi Yusuf saja diajak selingkuh kok. Nabi itu. Pas kalau bapak, kemudian Zulaikha mengunci pintu, hai talak, mari ke sini, bangga. Diajak selingkuh. Nabi Yusuf itu, apalagi cuma Yusuf Margoso. Nabi Yusuf diajak selingkuh. Singkat cerita, teman saya itu kan selingkuh, kawin siri, hamil Pak. Bapak hamil. Jangankan Nabi Adam ceritanya hamil itu, falamma tawasyaha, ketika Nabi Adam dan Hawa kumpul, hamlan khafifan famarrati. Siti Hawa mulai hamil kecil. Jadi minggu kumpul hamil. Nah, ketika hamil itu kan mesti yang perempuan ini ditanya oleh keluarganya Pak, keluarganya hamil dengan siapa? Akhirnya usut punya usut, kawin siri sama Pak Ustadznya itu, teman saya Pak Ustadznya itu. Keluarganya ini datang baik-baik, jadi rembukan baik-baik. Ya kalau sudah terjadi begini, bisa diperlihatkan saja ke umum, kawin biasa-biasa. Jadi cuma dituntut untuk itu.
Ya musola juga ngadu HP. Ya. Pak Ustadz teman saya ini takut nombok tua, Pak. Betul juga. Iya, jadi yang itu itu memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang menakutkan. Memang bapak-bapak banyak takut kalau memangnya. Iya, termasuk yang ngomong, Pak. Ini jujur saja ya, jujur saja. Manusia itu hakikatnya kan kodok-kodok itu tidak mau. Ini pernah disampaikan oleh Gus Baha. Saya kaget tahu. Ternyata di kitab dia. Rata-rata manusia itu walaupun kodok-kodok itu adalah rukun iman, rata-rata kita ini kodok-kodok itu tidak mau, Pak Yudi. Siapa orang yang mau kodok-kodok miskin? Tidak mau, Pak. Siapa orang yang mau kodok-kodok jelek? Ibu-ibu itu jelek, gak mau itu sebenarnya. Maka banyak cara mereka gunakan. Dari yang glowing, apa skincare yang pada mahal itu kan karena gak mau. Mereka itu tua, ada flek hitam, ada penuaan dini, gak mau. Jadi sebenarnya kita ini kodok-kodok gak mau. Cuman sakit itu ada di Ihya itu. Saking luasnya rahmat Allah, kita ini ditolerir oleh Allah, tetap disayang oleh Allah. Tak mau. Saya ini sebenarnya Pak Adil inginnya menjadi anaknya Pak Harto. Iya, saya ini sebenarnya kalau ada pilihan, ayo Pak Nurdin, kamu mau lahir di mana? Lahir di Cendana. Mau lahir di Cendana, Pak. Pak Yudi ini sebenarnya hakikatnya mau besanan di Prabowo ini. Seandainya bisa, cuma nuliskan juga ini sopan, panjang Pak Yudi ini. Iya. Itu ibu-ibu itu hakikatnya itu ingin besanan di Ibu Iriana itu. Iya, kita ini kekodok-kodok ingin yang baik-baik, Pak. Istri kalau bisa jangan satu. Kendaraan kalau bisa apa? Iya, Pak. Wah, belanja tidak mau sebenarnya di pasar tradisional itu langsung belanja ke mall. Modern. Hakikatnya ingin seperti itu. Siapa manusia yang tidak ingin enak, Pak? Ayo, semua. Maka hakikatnya kata ulama, manusia itu rata-rata kodok-kodok tidak mau kodok-kodok yang baik-baik, sehat, istri cantik, kehidupan mapan itu. Tapi yang namanya takdir sudah kodok-kodoknya elek, sudah dirinya jelek, istrinya si elek, Pak. Iya. Gimana Pak? Mau ditukar kemana? Misalkan istri saya sudah jelek, saya nggak terima, mau ditukar di Pak Wahyudi, ya nggak kelem Pak Wahyudi, Pak. Jadi hakikatnya manusia itu kodok-kodok nggak mau. Cuma di kitabnya dia dijelaskan saking ada bab bebu saati rahmatillah, bab luasnya rahmat Allah. Saking luasnya rahmat Allah itu ada di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Itu wa la yuhituna bi syai'in. Siapa yang bisa meliputi semua alam ini kecuali Allah? Itu. Artinya kita ini berdosa, kita ini salah, kita ini tidak terima dengan kodok-kodok. Cuma pada akhirnya rahmat Allah itu meliputi semuanya. Iya, orang masuk surga itu nanti bukan tidak punya dosa, Pak. Kita ini masuk surga bukan tidak punya dosa.
dosa kita banyak, salah kita banyak, alfa kita banyak. Cuman pengampunan dan rahmat Allah itu saking besarnya, di akhirat ada syafaat Nabi. Maka kata Nabi, syafaati di akhir kabair min ummati. Syafaatku ini nanti di akhirat bagi pelaku-pelaku dosa besar itu. Syafaat kata hadis itu 3. Ada syafaat Nabi, ada syafaatnya para syuhada, orang-orang yang mati perang Badar itu syafaat. Yang ketiga terakhir ada syafaatnya ulama. Maka doa-doa ulama, Pak. Iya, kalau ada istighosah, bro, kalau ada majelis maulid, kumpul-kumpul, ada yasin tahlil, walaupun ada agak gerimis datang. Yang ibu-ibu fatayat itu monggo, ada kumpul-kumpul lah. Karena yang memberikan syafaat di akhirat jelas 3. Para nabi, para syuhada, para ulama. Di lain itu tidak ada. Potensinya sama. Al-Quran. Di lain banyak dosa. Al-Quran juga. Sholat kita tahu, Pak. Sholat kita ini modelnya bagaimana, kita tahu. Manusia tidak mungkin bisa mengingkari dengan nurani, tidak mungkin, Pak. Kita sholat seperti apa itu kita tahu. Kita puasanya seperti apa kita tahu, Pak. Oh, ada sebagian kita ini sholat, puasa, mau masuk surga. Ada sebagian yang pingin kalau nanti bidadari kok. Pak Takmir kali ini masuk surga, Pak Takmirnya. Sedangkan di surga ada bidadari. Berarti kan pingin kalau nanti bidadari itu. Harus. Iya, Ustaz, siap. Iya kan? Iya, karena sebagian kita ini masuk surga tendensinya cuma ada bidadari. Seandainya kadang di surga tidak ada bidadari, kita tidak berarti apa, Pak? Kurang sempurna, betul. Iya, tapi karena Al-Quran yang mengiming-imingi. Fiha azwajun mutahharatun walladzina amanu sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Itu Al-Quran. Lahum, bagi mereka manusia ini, fiha, di dalam surga, azwajun, para bidadari, mutahharatun, yang selalu perawan, Bang, udah kawin di bidadari yang perawan nanti. Itu jadi terakhir yang mau saya bikin, monggo kita sebagai bangsa, kita sebagai umat, jangan menyatakan satu dengan yang lain, jangan punya anggapan bahwa pendapatnya paling benar. Kita lihat sejarah bagaimana Imam Malik mazhabnya tidak sama dengan muridnya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i tidak sama mazhabnya dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Mazhabnya tidak sama, beda. Cuman saya tekankan sekali lagi, berbeda monggo. Cuman basisnya harus pakai ilmu, bukan karena sentimen, Pak. Yang NU jangan sentimen ke yang Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah berbeda dengan NU, jangan karena dasar sentimen. Semuanya basisnya basis ilmu. Kalau basisnya basis ilmu, kita damai, Pak. Sejuk. Iya. Yang sholat, yang banyak sholawat mau pakai sayyidina monggo. Karena memang kata Imam Romli, kalau membaca sholawat kepada Nabi lebih baik ditambah sayyidina. Ini salahnya sulam itu. Salahnya kitab sulam, nilqatu su'udin tasdik
ala syarhi Sulamin Taufik, di situ dikatakan kalau membaca sholawat pakai sayyidina, kata Imam Romli. Yang tidak mau pakai sayyidina, yang ada di hadis dari Nabi langsung tidak ada sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, tidak ada sayyidina. Yang berdasarkan langsung amalan di dalam hadis pakai ilmu, Pak. Iya. Yang nanti ketika Ramadan saya kalau kalau sholat tarawih 20 monggo, karena itu yang dicanangkan oleh Sayyidina Umar. Semua sahabat dikumpulkan dalam satu masjid bersama-sama sholat tarawih 20. Bagi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak sampai 20, cuma 8, monggo, karena memang dasarnya Nabi sholat itu tidak mesti. Kadang Nabi sholat di luar bersama dengan sahabat, kadang Nabi sholat tarawih di rumah. Kadang hitungan rakaatnya tidak jelas juga. Kadang lebih, kadang kurang. Pokoknya batinnya ilmu, maka jangan pernah berhenti, Pak. Ngaji terus. Jangan menganggap kalau punya pendapat saya paling benar. Ya. Kadang ketika gerakan sholat saja ada dianggap kita yang salah. Apa boleh, Pak? Ada Allah ini dianggap paling sip itu. Iya, ada yang menganggap sholat begini itu karena yang dicontohkan Nabi ini. Jangan menganggap ini sunnah. Bersedekap ini sunnah, tidak wajib. Maka tuntunannya dari Nabi macam-macam. Yang begini, yang turun begini, ada yang seperti orang sikut-sikutan. Hati-hati, Pak, kalau yang seperti ini, Pak, ya. Hati-hati yang sebelah kiri, jaga jarak. Jaga jarak, takut kena lencang setengah kanan ini. Ada sunnahnya, ada ulama yang mengatakan kalau sedang takbiratul ihram kemudian sedekap jempol kiri ini taruh di dada sebelah kiri. Jadi kalau mau yang begini, atau kalau mau pakai begini, jempolnya ke atas, jangan begini jempolnya, jangan di dalam, jempolnya begini ke arah dada. Ini dada sebelah kiri. Katanya kata ulama yang berkata demikian. Kenapa? Kolbu atau jantung itu pekerjaannya gerak-gerak. Kadang imannya yakin, kadang lemah. Supaya imannya stabil ditekan. Maka seperti orang yang lencang setengah, kiri setengah, ya hati-hati lah, Mbak. Lihat, ini pakai ini ya, lihat jaga jarak ini. Takut kena sikut, Pak, Ali. Yang seperti itu. Sunnah semua itu. Tarekatnya beda-beda. Tarekatnya beda-beda. Yang biasa di atas pusar, yang di atas pusar, yang di bawah monggo. Di bawah ada. Orang sholat. Begini boleh. Kalau di luar negeri itu banyak kan. Yang tidak boleh kalau semua dipakai. Halo, semua dipakai. Sufi fardu sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini semua dipakai, Pak. Bisa batal melakukan gerakan yang berbeda. Kalau Allah mau pakai begini, yang seperti orang kedinginan, Pak, ya. Ada yang sholat kadang di kita ini seperti orang kedinginan begini. Ada yang begini. Hati-hati
di sebelah kiri. Ada yang biasa. Kalau saya biasa. Ada yang agak ke bawah. Terserah. Sunnah kok itu. Jadi jangan menganggap yang begini ini paling baik, yang begini ini salah. Ada yang ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, ada yang berpendapat jempol sejajar dengan ujung daun telinga. Allahu Akbar. Ada. Akhirnya kata ulama, pokok diangkat ya sulus sunnah. Pokok tangan diangkat dapat sunnah-sunnah. Mau diangkat full, diangkat separuh, diangkat seperempat, terserah. Pokok gerak. Makanya macam-macam. Ada yang gayanya seperti orang luyu. Allah. Seperti orang kelaparan itu. Serius. Ada yang seperti orang olahraga. Tulis. Ini bagian UFC itu, bagian taruh bebas itu. Ada. Ya ada Pak Amir. Ada yang agak daya-daya. Pokok atau nama, pokok diangkat. Pokok diangkat. Ketika diangkat tangan bergerak, ya sunnah. Hasil yang namanya sunnah. Dan diangkat tidak masalah. Sunnah Bapak Zubri. Allahu Akbar. Langsung sedekah. Tidak apa-apa. Angkat tangan ini sunnah. Yang wajib kalimat Allahu Akbar-nya itu yang wajib. Yang wajib Allahu Akbar. Usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar-nya itu yang wajib. Yang tangannya sunnah. Sunnah. Kalau tidak Allahu Akbar tidak sah. Usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Kalau bukan imam, kalau sholat yang wajib keras cuma imam, sementara makmum atau sedang sholat sendirian jangan terlalu banter. Kita ini tidak boleh sholat kalau sekiranya bacaan kita mengganggu teman sholat kita yang kanan kiri. Pelan saja, pelan. Jangan. Kadang saya sujud, bacaan yang makmum ini kedengaran ke saya. Padahal agak jauh. Iya, biasa saja. Lebih baik membaca tasbih sekali cuma beres daripada membaca tasbih lebih dari 1 kali atau 3 kali tidak beres. Saya ulang, membaca tasbih itu sempurnanya 3, tapi lebih baik membaca 1 tapi beres daripada 3 kali tidak beres. 1 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi beres. Artinya kalimat yang dibaca jelas bagus daripada apa itu? Jangan sopa itu. Sayur lodeh itu sayur. Nanti alasannya begini ketika ditanya. Oh bacanya seperti itu Pak. Allah Maha Tahu Ustaz. Allah sudah Maha Tahu, repot. Tidak bisa. Jadi kata ulama lebih baik sekali tapi jelas kebenarannya daripada 3 kali tidak beres. Apalagi 3 kali beres semua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Iya. Pokok basisnya ilmu. Bagi yang sholat agak cepat, Allahu Akbar. Basisnya ilmu. Imam Hanafi dalam ruku dan
dan sujud tidak wajib tumanina. Halo, Imam Nu'man bin Thabit yang punya madhab pertama itu bukan Imam Malik. Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi itu berpendapat rukuk dan sujud tidak wajib tumanina. Apa tumanina? Sebagian pendapat ulama beda-beda. Yang namanya tumanina kata ulama sukunun ba'da harokatin. Sukunun diam setelah melakukan pergerakan. Biqadri subhanallah, seukuran membaca subhanallah sebentar saja. Ada yang seperti pokok basisnya ilmu, pokok paham, bukan hantam kromo, Pak. Iya, bukan ngarang-ngarang tidak. Yang biasa itu tumaninanya sukun, sakinatun. Jadi ada kalimat sukunun hanya sebatas diam sebentar. Ada yang pakai sakinatun. Sakinatun itu tenang. Itu yang saya pakai. Yang namanya tumaninah adalah tenang. Tenang setelah pergerakan. Sakinatun ba'da-harokatin. Ada yang sukunun ba'da-harokatin. Sukunun hanya sebatas diam, sekedar membaca subhanallah, itu sudah tumaninah. Kalau saya ambil yang sakinatun, sholat tumaninah itu adalah tenang setelah pergerakan. Kalau urusannya tenang berarti relatif, masing-masing tidak sama. Saya kalau 5 detik tenang Ustaz, saya tidak bisa, saya harus 10 detik baru tenang. Tidak sama berarti. Nah, kalau urusannya tidak sama, maka tidak boleh Pak Takmir menyalahkan Pak Wahyudi. Pak Wahyudi menganggap dirinya paling benar, Pak Takmir salah, tidak boleh. Karena sakinatun relatif, Pak. Kata Pak Takmir, saya 5 detik saja sudah tenang Ustaz. Oke Pak Takmir. Pak Wahyudi ngomong lain, saya tidak bisa Ustaz, 5 detik belum tenang, saya baru tenang setelah 10 detik. Beda Pak Takmir. Basisnya adalah mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna tadbiyan fa'una, Rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarabana fi dinina wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.